Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk ketua kelas atau salah satu siswa bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, monggo. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mas siapa ini? Mas Ibra ya? Makasih Mas Ibra atas partisipasinya. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengasih materi tentang ketenagakerjaan. Sebelum Ibu mengeser materi, di sini yang nggak hadir siapa? Materinya udah kelihatan belum? Ya. Sebentar. Kekecilan apa kurang gede? Pas. Iya, cukup ya? Terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Sebentar. Di sini udah pada tahu belum ketenagakerjaan itu apa? Belum ya? Kalau belum, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan masalah yang harus diperhatikan dalam suatu negara. Apalagi setelah adanya pandemi COVID ini, timbul PHK di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di sini juga ada konsep ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan di sini ada 4. Yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi. Yang kedua angkatan kerja. Angkatan kerja di sini adalah penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif, yaitu bisa disingkat usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, yang artinya menganggur. Yang ketiga, kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan atau keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang terakhir, pengangguran. Pengangguran di sini adalah orang yang tidak dapat bekerja yang menghasilkan uang meskipun ia mampu dan dapat bekerja. Di sini juga ada permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Sektor ketenagakerjaan di Indonesia memiliki beberapa masalah.
masalah akan timbul apabila terjadi kesengajaan antara jumlah tenaga kerja yang besar dan minimnya kesediaan lapangan kerja yang ada. Berikut ini berbagai masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Di sini ada yang tahu rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja? Halo, mohon direspon. Gimana, Bu? Rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja itu udah pernah tahu belum? Apa? Kalau belum, Ibu jelaskan dulu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Jadi di sini rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja itu karena lemahnya produktivitas dunia usaha. Jadi tenaga kerja di Indonesia itu tergantung produktivitas dunia usaha. Kalau produktivitasnya itu rendah, maka upah yang akan diterima itu akan rendah. Nah, sebaliknya kalau produktivitasnya itu tinggi, maka upah yang akan diterima oleh karyawan itu akan jauh lebih besar. Nah, yang kedua itu pengangguran. Tadi Bu udah jelaskan ya untuk pengangguran. Pengangguran itu orang yang tidak sedang mencari kerja, walaupun ia mampu untuk bekerja. Contohnya seperti ibu rumah tangga, kayak siswa SMP dan SMA. Yang ketiga, hubungan kerja yang kurang harmonis. Di sini, maaf, hubungan kerja yang kurang harmonis itu kayak perbedaan pendapat. Jadi di dalam suatu perusahaan kan pasti kan sebelum bekerja kan pasti ada briefing kan. Briefing di situ kan briefing salah satu karyawan itu mengasih masukan. Akan tetapi karyawan yang satu itu nggak menerima masukan karyawan yang ngasih masukan. Jadi kurangnya perbedaan pendapat. Nah, di sini akan terjadi hubungan kerja yang kurang harmonis. Yang keempat, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja itu kayak seperti tidak menyediakan BPJS, terus di perusahaan tidak menyediakan alat P3K, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang sedang sakit. Misal saya bekerja di resto saya itu nggak menyediakan alat P3K, jadi kan itu kurang perlindungan ya, anak-anak ya, berarti kurang perlindungan. Manajemennya itu kurang, berarti kurang banget gitu. Itu sampai di sini paham? Paham. Baik. Di sini juga ada upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Di sini udah ada yang bekerja belum? Sekolah ya, nggak ada yang bekerja ya? Memperluas kesempatan kesempatan kerja di sini itu kayak perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Jadi untuk yang pengangguran bisa direkrut untuk menjadi karyawan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang pengangguran untuk bekerja. Yang kedua, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Tadi kan yang dipermasalahan kan itu ya, ini kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Nah, di sini sebaliknya meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja di sini kayak perusahaan itu menyediakan BPJS, berarti itu maksudnya menyediakan BPJS itu karyawan dikasih BPJS. Jadi nanti kalau ada apa-apa di jalan bisa pakai BPJS yang dikasih oleh perusahaan gitu.
Yang ketiga, menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Nah, kebalikannya di sini, hubungan kerja yang kurang harmonis. Hubungan kerja yang kurang harmonis. Nah, di sini menciptakan hubungan industrial yang kurang harmonis, berarti kebalikannya. Tadi kan perbedaan pendapat, kalau yang menciptakan hubungan industrial yang kurang harmonis, yang kurang harmonis itu kayak saling merangkul antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, kayak saling membantu, saling membackup pekerjaan karyawan satu dengan yang lain gitu. Jadi nanti akan menciptakan hubungan karyawan yang harmonis. Yang terakhir, menetapkan waktu kerja. Menetapkan waktu kerja di sini kan baru masuk nih siapa? Yang baru masuk bisa mengikuti langsung ya, Dek ya. Bisa menyesuaikan aja. Nah, di sini menetapkan waktu kerja. Menetapkan waktu kerja di sini kan biasanya waktu kerja kan 9 jam kerja, jadi dihitung aja. Jadi kalau on time berarti masuk on time, pulang juga on time. Berangkat jam 7 berarti hitung aja 9 jam. 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nanti bisa dihitung. Jadi nanti harus on time kayak gitu. Menetapkan waktu kerja itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Ada, Bu. Siapa ini? Saya, Bu. Oh, saya. Silakan, Dek. Untuk memperluas kesempatan kerja itu caranya bagaimana, Bu? Tadi kan Ibu udah jelaskan, untuk memperluas kesempatan kerja itu kayak caranya perusahaan itu membuka lowongan kerja, Dek. Jadi perusahaan membuka lowongan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk yang lagi orang-orang yang lagi menganggur itu direkrut untuk menjadi karyawan. Dan yang kedua memberikan kesempatan. Jadi memberikan kesempatan untuk yang pengangguran itu kayak, nah ini baru masuk nih, siapa nih? Saya ulang lagi ya, Dek ya. Untuk memperluas kesempatan kerja itu kayak perusahaan merekrut orang yang sedang menganggur atau memberikan kesempatan kepada orang yang sedang menganggur untuk bekerja. Jadi direkrut. Kayak perusahaan menyebar brosur, bisa menyebar lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria atau basic masing-masing yang diperoleh gitu. Bisa diterima, Dek? Nazia? Bisa ya? Iya, bisa, Bu. Oke, makasih. Tunggu sebentar. Sebentar, blank. Bentar. Nah, di sini juga ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja dari aspek tenaga kerja, peningkatan daya saing bangsa dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan. Memperbaiki kualitas pendidikan di sini berfungsi menimbulkan peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Bekal dasar untuk bekerja itu kayak pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja. Jadi itu anak yang akan bekerja itu memiliki keterampilan yang ada. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan untuk menetapkan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Yang sehat dan produktif ini, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan layanan kesehatan. Yang kedua, memperbaiki sistem sanitasi. Yang ketiga, meningkatkan gizi serta pemberian jaminan sosial. Yang terakhir, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan di sini merupakan faktor produksi yang penting dalam kegiatan kesehatan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mohon respon deh. Paham. Paham ya. Di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Berdasarkan sifat kerjanya, jenis tenaga kerja ada 2, yaitu yang pertama tenaga kerja rohania. Jadi itu tenaga kerja non fisik, tenaga kerja yang pekerjaannya lebih banyak menggunakan pikiran. Contohnya kayak seperti manajer, direktur gitu. Tenaga kerja rohania non fisik itu berarti itu kayak nggak pakai fisik, pakainya pikiran. Nah, di sini juga ada tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja kayak fisik. Balikannya tadi tenaga kerja yang kerjanya menggunakan fisik. Contohnya kayak apa? Coba ada yang tahu nggak? Tenaga kerja fisik itu kayak apa contohnya? Ya, kayak seperti Chef. iya, benar, tukang masak. Terus ada lagi mungkin Kuli, Bu. apa, Ibnu? Kuli. Suaranya dikerasin, Dek. Kuli, Bu. Kuli bangunan, betul sekali. Apalagi itu sangat berat itu. Karena itu menggunakan fisik. Kayak penyapu jalanan juga itu termasuk, Dek. Jadi di sini mungkin paham nggak yang Ibu jelaskan di sini tadi? Kalau belum paham bisa ditanyakan. Paham, Bu. Paham? Paham. Nazia ada yang ditanyakan nggak, Nazia? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini juga ada berdasarkan keahlian jenis tenaga kerja ada 3. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik di sini tenaga kerja yang mendapatkan keahlian dalam suatu bidang melalui sekolahan atau pendidikan. Nah, kayak melalui sekolahan atau pendidikan kan kayak aku ya yang lagi menempuh sarjana S1. Sepertinya kayak contohnya kayak guru, pengacara, dokter. Itu kan kalau mau menjadi dokter kan harus sekolah perawat dulu kan. Nah, kalau saya kan jurusannya pendidikan ekonomi. Kalau pendidikan ekonomi kan nantinya saya akan menjadi guru. Di sini saya juga ada kayak ada sekolah dulu, sekolah sarjana pendidikan dulu, jadi kan nanti jadi guru. Tidak harus akan menjadi di sini juga pengacara kan biasanya kan itu ya sekolah dulu ya, sekolah pengacara. Yang kedua tenaga kerja terlatih yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau mengalami pengalaman kerja. Nah, di sini yang udah mengalami pengalaman kerja pasti tahu. Seperti apa pengalaman kerja? Jadi itu kerja harus benar-benar belajar dulu.
belajar dari awal. Seperti sopir. Sopir kan itu kan biasanya kan latih ya, berlatih dulu ya. Kayak kayak itu harus berlatih nyetir. Yang kedua masak. Masak kan juga kan itu harus berlatih, harus latihan dulu, nggak harus masak, nggak langsung masak ini gitu kan. Yang ketiga melukis. Melukis kan biasanya juga harus berlatih, harus les melukis gitu kan, harus les melukis, les apa gitu, les privat gitu. Jadi di sini itu ada latihannya masing-masing. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih. Tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga kerja saja. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih. Ada yang tahu nggak? Ya, Ibnu, silakan. Tukang sapu, Bu. Apa? Tukang sapu. Tukang sapu itu tadi masuknya apa tukang sapu? Kalau tukang sapu masuknya fisik ya, berarti ikut termasuk itu. Kayak tukang becak itu termasuk juga kayak kuli seperti kuli bangunan, kayak kuli apa, kuli PT, kuli di mana-mana itu buruh. Itu buruh, tenaga kerja yang tidak terdidik itu buruh. Kayak buruh PT, terus buruh angkutan. Gitu. Sampai di sini paham nggak, Dek? Yang Ibu jelaskan. Paham, Bu. Nah, Bu. kalau paham semua, Ibu akan bertanya kepada itu siapa? Teman-teman. Dek Nazia ada nggak? Ada, Bu, saya. Ya, makasih Dek responnya. Di sini kan tadi Ibu udah menjelaskan ya, kayak rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Tadi udah jelaskan ya. Coba Dek, diulang lagi, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja itu yang seperti apa? Jadi tenaga kerja di Indonesia itu tergantung sama dunia usahanya. Kalau kalau produktivitas dunia usahanya rendah, maka upahnya juga rendah gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau produktivitas usahanya meningkat, maka upah yang akan diterima karyawan juga bertambah. Nah, bagus sekali jawabannya. Berarti Nazia ini mendengarkan penjelasan saya tadi ya. Yang lain bisa dicontoh ya, seperti Dek Nazia ya. Di sini Ibnu ada nggak, Ibnu? Ada, Bu. Ada. Ibnu. Ibu akan bertanya kepada Ibnu. Ya, Di Bu. sini kan tadi Ibu udah menjelaskan ya tenaga kerja non fisik. Apa tuh? Ya. Tadi kan Ibu udah jelaskan tenaga kerja non fisik itu apa? Diberikan contoh sekalian yang tadi Ibu jelaskan. Diulang kembali, Baik, coba. Tenaga kerja non fisik adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan pikiran. Contohnya seperti manajer dan direktur, Bu. Oh, bagus sekali jawabannya. Terima kasih anak-anakku. Kalian sudah mendengarkan penjelasan saya. Jadi tenaga kerja non fisik itu tenaga kerja yang tidak menggunakan fisik, melainkan itu menggunakan pikiran. Seperti manajer kan biasanya kan itu ya kayak kerjanya kan cuma di ruangan aja menghadap laptop, tapi dia itu aslinya itu pusing sekali, pikirannya pusing. Soalnya itu pakai pikiran gitu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu udah melampirkan tugas ya di Esmatus ya, Dek?
Iya, Bu. Ya, jadi itu nanti tugasnya bisa dikumpulkan di Esmatus dalam bentuk PDF kayak kemarin. Tapi yang udah terlanjur mengirim gambar ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Saya lupa soalnya ngasih keterangan. Sampai di sini ada yang ditanyakan belum? Ditanyakan nggak, Dek? Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Nggak ada. Terima kasih ya. Ih, ini baru masuk nih, Rara. Aduh, gimana? Ibu udah selesai menjelasinya. Halo, Rara. Aduh, Dek. Harusnya tepat waktu ya, Dek ya. Soalnya kan Bu, mau tanya. harusnya tepat waktu gitu. Ini udah selesai baru masuk. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Boleh nggak? Boleh. Siapa? Sebutin nama. Nazia, Bu. Ya, Nazia. Kan, Dek? Tadi kan peningkatan kualitas kerja kan ada banyak, Bu. Nah, kalau peningkatan pengembangan karyawan itu contohnya kayak gimana, Bu? Pengembangan karyawan ya? Bentar ya, Dek. Nah. Contoh pengembangan karyawan ya? Iya, Bu. Untuk pengembangan karyawan. Sebentar, tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, sebentar ya, Dik ya. Mungkin di sini ada yang bisa membantu Ibu pengembangan karyawan itu apa? Nggak ada ya? Pengembangan karyawan itu kayak dilatih dulu, Dek. Jadi itu kan sebelum masuk nih, sebelum masuk kerja kan harus dilatih. Saya kan kuliah sambil kerja juga. Saya kerja di resto kan, di resto. Jadi kan itu dilatih sebelum memasuki pekerjaan itu harus dilatih. Kayak memasak itu kan harus dilatih dulu. Kalau jadi pelayan resto juga dilatih, Dek. Gitu. Jadi harus ada pelatihan dulu. Itu bisa mengembangkan karyawan yang nantinya akan menjadi karyawan yang berkualitas gitu. Gimana, Nazia? Bisa diterima nggak, Dek? Bisa, Bu. Bisa. Paham ya? Sampai di sini paham ya, Dek ya? Iya, paham. Paham. Ada yang ditanyakan lagi tentang tugas mungkin? Dek, untuk tugas itu harus dikumpulkan ya, Dek. Kalau tugasnya nggak dikumpulkan, nilainya kosong semua nanti di sana. Kemarin itu aku ngoreksi, ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan. Coba Dek Nazia itu apa teman-temannya dikasih tahu. Kalau ada tugas harus dikumpulkan gitu. Semangat biar dapat nilai bagus gitu kan. Nanti kan kamu juga akan kuliah kok. Nantinya kamu juga akan kuliah seperti saya. Itu. Jadi ini untuk tugas ini nanti bisa dikumpulkan di Esmatus ya. Kayaknya tadi aku udah buka udah ada beberapa anak yang udah mengumpulkan gitu. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang
yang salah atau berkenan di hati adik-adik, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Insyaallah. Ya, Bu. Ya, boleh keluar sekarang.